bukan Biblenya. Lukas 18 nomor 29 30, barang siapa yang meninggalkan istrinya dia akan mendapatkan lipat ganda sekarang ini juga. Kami bukan orang yang kemudian untuk Matius 19 nomor 29 di akhirat Yesus juga menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya. Matius 19 nomor 29. Jadi di mana-mana di dunia Yesus mengajarkan poligami, di surga juga mengajarkan poligami. Cuman kalian yang munafik, kalian yang munafik, coba sekali-sekali periksa dompetnya suami. Ada kondom pasti itu di dalam. Periksa. Saya izin dulu Bang Juma. Izin saya baca lagi ya. Izin dulu bentar Bu Mita. Di mana berasal ada kata onani dari Bible? Di mana terdapat kata sodomi dari Bible? Kejadian 38 nomor 9 ada namanya Onan. Itu dia ada istrinya, karena dia nggak suka istrinya, nggak mau punya keturunan. Begini bacaannya, ketika Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti, sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Jadi dia nggak buang di dalam Bu, taruh di luar dia, di atas perut. Istrinya kakaknya kan? Ya, istrinya kakaknya. Itu gitu ya. Jadi yang terjadi di barat itu ada panduannya di Bible. Ada panduannya di Bible. Ada lagi laki-laki yang bersandar di dadanya Yesus, kekasihnya. Ini juga yang menjadi dasar Bible gay. Ada di Amerika dibuat. Semua ada panduannya. Cuman di Indonesia, orang Indonesia pribumi hidup berdampingan dengan mayoritas Islam, maka mereka malu-malu mempraktekkan itu. Coba. Ada lagi Hosea 1 nomor 2, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Tuh diperintah kawin dengan perempuan sundal. Hebat kan data ini. Apa ini wajar dibaca anak kecil? Jangan. Baik-baik taruh di laci Bu, bahaya kalau didapatin anak kecil. Nah sekarang sekarang saudara lihat di dalam Matius 19 nomor 9. Tak boleh cerai kecuali karena zina. Anda periksa kemudian, ya, Anda periksa Departemen Agama yang membidangi agama Kristen, berapa angka perceraian Kristen di Indonesia tahun 2022? Perceraiannya itu karena apa? Zina. Zina. Karena kitabnya tidak boleh bercerai. Apa yang disatukan itu tidak boleh dipisahkan kecuali maut. Tetapi boleh berpisah kalau salah satunya atau dua-duanya berzina. Matius 19 nomor 9. Aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, nah itu boleh cerai, yang penting zina. Jadi kalau Anda melihat ada perceraian di antara Kristen itu berarti mereka ada yang berzina. Ternyata yang bercerai angkanya jauh lebih tinggi daripada agama lain di Indonesia ini. Artinya jauh persinahan lebih mereka lakukan daripada kawin-mawin. Dia menghindari poligami tapi zina jalan. Kan kacau itu. Kalau dia menikah lagi, bagaimana kawin lagi berzina selamanya. Berzina juga. Tapi yang namanya lebih menyakitkan lagi kalau menurut kita sebagai seorang perempuan ya, di poligami itu lebih menyakitkan daripada di zina. Kenapa? Ketika kita di zina kita masih bisa nuntut, tapi ketika poligami disahkan itu kita bagaimana? Oh udah udah sesederhana itu. Udah sesederhana itu poligami. Anda salah. Poligami itu bisa dilaksanakan kalau sang suami bisa adil. Bisa adil. Bagaimana mau adil? Orang menikah dengan istri kedua, istri pertama nangis. Adilkah itu? Tidak. Tidak adil. Kawin istri kedua, bulan madu di Bali, istri yang pertama di rumah menderita. Adil? Tidak adil. Perintahnya harus adil. Dan Allah mengatakan, dan saya yakin kamu tidak bisa adil. Wahida, maka cukup satu. Cukup satu. Artinya, kenapa bisa di poligami itu ada solusi? Ketika kemudian tidak ada jalan lain, harus satu. Tapi ada sesuatu yang benar-benar mendesak umat Islam untuk nikah lagi. Istrinya sakit keras. Oke? Sementara daripada dia berzina dengan pelacur, mending dia menikah. Tapi teman saya ada yang muslim, dia kan
nikah jadi istri sirih ya. Terus abis itu dia cerai lagi, besok dia jadi istri sirihnya yang sono. Nah, Yang itu oknum. Nggak begitu di Islam. Kita sedang cerai berbicara lagi, mengenai nikah Islam, lagi. Jadi bukan berbicara mengenai jadi oknum. istri sirih 3 cowok gitu. Nah, itu oknum. Kita berbicara mengenai Islamnya, bukan oknumnya. Kalau yang tadi yang terjadi itu berbicara mengenai Kristennya, kitabnya. Al-Quran tidak membolehkan yang kayak gitu. Bible saudara membolehkan hal-hal yang terjadi yang kita uraikan tadi. Itu perbedaannya. Di Islam fawahida, cukup satu. Itu perintah. Ada nggak perintah itu di Bible? Fawahida. Ada. Ada. Bahkan kalau saudari saya ini paham, Yakub itu memiliki 4 istri. Yakub. Sementara di konsep Kristen, keselamatan itu dari Yakub, dari Bani Israel, dari keturunan Israel, berarti dari keturunan poligami. Semua catatan-catatan firman yang Anda sebutkan, firman dalam kitab saudara, itu dituliskan dari keturunan hasil poligami. Kitab apa yang tidak dituliskan dari anak-anak Yakub? Coba, ada, semua dituliskan oleh kitab orang Yahudi dari anak-anak hasil poligami. Bahkan Yesus sendiri berasal dari hasil poligami. Coba, Yesus berasal dari hasil poligami. Andai saja Daud tidak menikah dengan istri ketiganya, Yesus tidak ada. Karena Yesus berasal istri orang. Iya, Enggak, Yesus bukan. berasal dari Istri keturunan ketiga. istri ketiga. Gimana ceritanya itu? Poligami dihina, tapi yang disembah adalah keturunan hasil poligami. Poligami itu poligami itu bukan paksaan tapi solusi. Oke.